Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gali Fitri Nurwahandayani dengan NIM 853871496, Prodi S1 PG PAUD, Pokja Joyoboyo, Kota Kediri dari UPPJJ UT Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Apa itu filsafat ilmu? Dan apa saja landasan filsafat ilmu? Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 landasan utama yang akan kita bahas, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi di sini membahas tentang apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan atau hakikat realitas yang menjadi objek kajian ilmu. Contohnya, ketika kita belajar ilmu pendidikan anak usia dini, objek kajian yang akan kita kembangkan adalah perkembangan, pertumbuhan, dan proses belajar anak usia dini. Jadi, melalui ontologi ini, kita akan dapat memahami batasan suatu ilmu sehingga jelas fokus akan kajiannya. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana kita memperoleh ilmu, metode apa yang digunakan, dan bagaimana kebenaran suatu ilmu ini dapat dibuktikan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dengan benar? Nah, ilmu ini diperoleh melalui observasi, penelitian, eksperimen, analisis, dan pengujian secara sistematis. Sebagai contoh dalam penelitian dunia pendidikan, seorang peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, yang kemudian menganalisisnya dan hasilnya untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Jadi, melalui epistemologi memastikan bahwa ilmu yang kita peroleh ini melalui cara yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Untuk apa ilmu itu digunakan? Ilmu harus memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan digunakan secara bertanggung jawab. Contohnya, ketika ada perkembangan teknologi digital, dapat membantu pembelajaran, tetapi penggunaannya juga harus tetap memperhatikan etika agar tidak disalahgunakan. Aksiologi ini mengingatkan bahwa ilmu tidak hanya benar secara teori, tetapi juga bernilai positif bagi masyarakat. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat bahwa di sini sudah saya gambarkan tentang hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu menjadi diagram, di mana ketiga pilar ini membangun ilmu pengetahuan secara utuh. Nah, di sini ada ontologi. Ontologi menentukan apa yang dikaji, baik itu objek, fakta, fenomena, dan hakikat kebenaran yang dikaji ilmu. Selanjutnya yang hijau ada epistemologi, di mana di sini menjelaskan bagaimana cara kita mengkajinya melalui proses ilmiah, yaitu tentang observasi, eksperimen, analisis, logika, dan verifikasi kebenaran. Dan yang warna orange di bawah ini merupakan aksiologi, di mana menentukan untuk apa hasil kajian itu digunakan. Nah, kita tarik konsep sederhana bahwa tanpa ontologi, ilmu tidak akan memiliki objek yang jelas. Selanjutnya, tanpa epistemologi, ilmu pun juga tidak akan memiliki metode yang sah. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan nilai kemanusiaannya. Sehingga 3 komponen ini akan menjadi landasan kita dalam berpikir kritis, sistematis, dan tanggung jawab. Baiklah teman-teman, dapat disimpulkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan dasar utama dalam filsafat ilmu. Ketiganya membentuk ilmu pengetahuan yang tidak hanya benar secara konsep,
dan juga metode, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, sekian video presentasi saya pada mata kuliah Filsafat Ilmu kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.